Ku beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Tutur Tinula. Seorang pelayan menghampirinya di pojok ruangan. Maaf, apakah Tuan membutuhkan minuman panas? Maksud saya tuak. Tidak, terima kasih. Rupanya Tuan tidak suka mabuk. Suka juga, sekali-sekali. Tuan dari kota Kediri? Saya warga desa Kurawan. Oh, saya kira Tuan datang dari jauh, dari kota Kediri. Kalau begitu, maaf. Saya harus melayani tamu-tamu yang lain. Tunggu. Bolehkah saya menanyakan sesuatu? Oh, silakan Tuan, silakan. Siapa gadis yang berdiri di sebelah sana itu? Saya kurang tahu, Tuan. Dia gadis aneh. Sudah 2 kali dia minum di rumah minum ini. Tapi tidak pernah sampai mabuk. Sepertinya ada yang ditunggu-tunggu. Aku lihat dia gelisah. Sebentar duduk, sebentar berdiri. Iya, memang Tuan. Sepertinya ada yang ditunggu. Maaf Tuan, dia memanggil saya rupanya. Apakah Nona membutuhkan sesuatu? Mau ditambah lagi air tapenya, Nona? Tidak, sudah cukup. Aku mau bertanya padamu, pelayan. Soal apa, Nona? Apakah belum lama ada 2 orang laki-laki mampir ke rumah minum ini? 2 orang laki-laki? Iya, seorang anak kecil mengatakan padaku bahwa 2 orang laki-laki yang kumaksud masuk ke rumah minum ini. Maksud Nona 2 orang laki-laki berkuda? Iya, mereka berkuda. Oh iya. Yang satu bercambang lebat, yang satu lagi agak pendek dan bertubuh gempal. Oh iya, memang Nona. 2 orang itu belum lama mampir kemari. Setelah minum 2 teguk arak putih, mereka lalu pergi, Nona. Ke arah mana mereka pergi? Oh, ke sana, Nona. Mereka terus menyusuri jalan di depan ini dan belok ke arah kiri. Barangkali mereka akan pergi ke kota Kediri atau Singasari. Ya, baiklah. Terima kasih atas keteranganmu. Nona, ini kembalinya, Nona. Ambil saja untukmu. Mana gadis aneh itu? Kelihatannya dia sangat terburu-buru. Dia mau mengejar 2 orang penunggang kuda yang tadi mampir ke sini, Tuan. Entahlah apa maksudnya. Mungkin 2 orang itu sanak keluarganya. Iya, mungkin juga, Tuan. Sudah. Aku juga akan pergi. Aku hanya minum 2 mangkok teh wangi. Ini uangnya. Terima kasih, Tuan. Selesai membayar ongkos minumnya, Arya Kamandanu bergegas keluar menuju kudanya. Dia lalu naik ke atas punggung hewan perkasa berwarna coklat tua itu. Arya Kamandanu memacu kudanya menyusuri jalanan berbatu. Dari kejauhan nampak puncak Gunung Kelut disaput awan putih.
Dan ketika dia menaiki sebuah bukit, matanya melihat Candi Palah Panataran, bagaikan sebuah istana tua yang banyak menyimpan rahasia. Arya Kamandanu terus berkuda ke arah bangunan bersejarah itu. Tapi mendadak dia menghentikan kudanya di sebuah tanah lapang yang kanan kirinya penuh dinding-dinding batu berlumut. Sejauh 40 batang tombak di depannya, dia melihat seorang gadis tengah bertempur seru dengan seorang laki-laki bertubuh pendek gempal. Dan seorang laki-laki lagi masih duduk di atas punggung kudanya sambil melihat jalannya pertarungan. Itulah gadis yang di rumah minum tadi. Siapa dia itu? Dan punya urusan apa dengan dua orang laki-laki perkasa itu? Nampaknya gadis itu mempunyai ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Tapi lawannya pun kelihatannya bukan manusia sembarangan. Mungkin mereka akan bertempur cukup lama karena kemampuan mereka seimbang. Entahlah kalau yang seorang itu turun gelanggang. Hei, sepertinya aku pernah melihat laki-laki perkasa yang duduk di atas kuda itu. Hentikan Gajah Pagon! Hentikan! Mengapa kau hentikan pertarungan kami? Apa kau merasa kasihan pada temanmu ini? Aku tidak tahu mengapa kau memusuhi kami. Aku ingin kejelasanmu. Aku memusuhi kalian karena memang kalian musuhku. Itulah penjelasanku. Perempuan liar. Rasanya aku tidak pernah melihatmu. Iya, kita belum saling mengenal. Mengapa harus bermusuhan? Untuk menjadi musuh, orang tidak perlu saling mengenal lebih dulu. Tapi seseorang harus mempunyai alasan yang kuat jika ingin bertempur. Pertarungan tanpa alasan apa artinya? Seekor ayam betina pun mempunyai alasan. Mengapa harus berlaga dengan seekor elang? Ialah demi membela keselamatan anak-anaknya. Demi membela harga dirinya sebagai induk anak-anaknya itu. Aku juga mempunyai alasan mengapa tiba-tiba menyerang kalian. Apa? Sebutkan. Karena kalian adalah pejabat-pejabat Singasari. Kau keliru, anak manis. Sekarang sudah tak ada negeri yang bernama Singasari. Maksudku dulu, bukan sekarang. Dulu kalian adalah para pembesar istana Singasari. Sekarang kau memang bukan lagi pembesar, melainkan sekumpul bebek liar yang kelihatan kandangnya. Kalian hanya tinggal memiliki sisa-sisa kejayaan masa lalu. Dan yang sebentar lagi akan padam di tanganku. Tunggu. Mengapa kau membenci pejabat-pejabat istana Singasari? Apakah mereka mempunyai kesalahan padamu? Mereka adalah orang-orang yang sombong. Mereka suka bertindak sewenang-wenang. Segala perbuatan dan kelakuan mereka memuakkan dan membuat sengsara rakyat dan kaum yang lemah. Kau jangan menuduh tanpa bukti-bukti yang cukup. Aku bukan hanya memiliki bukti-bukti yang cukup. Aku bahkan sampai lahir ke dunia ini hidup menderita dan sengsara, terkucil, malu dan merasa hina adalah karena kelakuan seorang pejabat Singasari. Nampaknya kau mempunyai dendam pada seseorang. Ya, memang begitu. Dan aku tidak akan puas sebelum membalaskan rasa sakit hatiku ini. Tapi ingat, dendammu itu bersifat pribadi. Mengapa kau harus melibatkan kami? Mengapa tidak? Kau mau melarangku begitu? Kurang ajar. Gadis gendeng ini kiranya perlu diberi pelajaran, Gusti Ranggalawi. Apakah kau sanggup memberikan sentilan kecil di telinganya yang mungil itu, Gajah Pagon? Hamba sanggup, Gusti. Nah, sekarang marilah kita teruskan permainan kita yang terputus tadi, anak gendeng. Tapi awas, kau harus bersungguh-sungguh sekarang. Kau pun harus bersungguh-sungguh kalau tak ingin lehermu putus. Mereka berdua segera terlibat dalam suatu pertarungan seni. Si gadis berusaha merangsek lawannya, seorang laki-laki bertubuh pendek gempal yang bernama Gajah Pagon. Gajah Pagon sendiri tidak tinggal diam. Dengan pedangnya yang lebar dan ujungnya runcing, dia terus bertahan sambil sekali waktu balas menyerbu. Sementara itu laki-laki yang satu lagi yang bernama Rangga Lawe mengawasi jalannya pertarungan dari jarak 10 langkah.
Siapa sebenarnya gadis ini? Permainan pedangnya hebat sekali. Kukira Gajah Pagon tidak akan mampu bertahan dalam 4-5 jurus lagi. Apa yang diramalkan Rangga Lawe ternyata benar. Gajah Pagon, sekalipun gerakannya lincah dan permainan pedangnya cukup gesit, namun untuk menghadapi serbuan si gadis liar yang mengalir bagaikan air sungai berantas, akhirnya terpaksa mengakui keunggulan lawannya. Suatu saat, si gadis berhasil mengurungnya dengan rapat, dan sebentar kemudian... Terima kasih, Gusti. Gusti Ranggalawe telah menyelamatkan nyawa hamba. Sarungkan pedangmu dan minggirlah, Gajah Pagon. Gadis ini bukan tandinganmu. Baik, Gusti. Kau jangan membuat kami penasaran. Siapa kau dan apa maksudmu sebenarnya? Apakah kau gentar berhadapan denganku? Bukankah kau bekas panglima perang Singasari yang termasyur itu? Apakah setelah Singasari jatuh ke telapak kaki Jayakatwang, lalu kau berubah menjadi seekor tikus? Mulutmu terlalu lancar. Aku akan mengajarimu cara bersopan santun di depan orang. Aku tahu. Kau pasti lebih hebat dibandingkan bawahanmu si Gajah Edan itu. Tapi jangan kau kira aku menjadi gentar dan mengurungkan niatku. Tidak. Tidak. Orang-orang seperti kalian semuanya. Semua bekas pembesar kerajaan Singasari yang harus mampus di tanganku. Aku akan memburunya satu persatu. Dan menghabisi mereka satu persatu. Rupanya kau sangat membanggakan ilmumu. Dan kau terlalu yakin dengan ilmu itu sehingga menjadi seorang gadis paling tolol. Tutup mulutmu. Oh. Aku tidak butuh banyak omong. Ayo, bersiaplah Ranggalawe. Selesai berkata-kata, gadis yang mengenakan pakaian berwarna ungu dan berselendang kuning gading itu pun menarik kakinya mundur 3 tindak. Ranggalawe tahu bahwa gadis itu tengah menyiapkan jurus andalannya. Karena itu, dia pun mempersiapkan diri dengan jurus tandingannya. Bagus. Rupanya kau pun sudah menyiapkan dirimu, Ranggalawe. Aku menyiapkan diriku untuk menjaga harga diriku. Bagiku, semua bekas pembesar Singasari tak ada yang berharga satu kepeng. Mereka hanyalah sekelompok orang sakit hati yang pantas mencium telapak kaki musuh-musuhnya. Kurang ajar sekali. Mulutmu yang manis itu rasanya perlu ditampar supaya kapok. Ranggalawe terus memburu gadis itu dengan serangan beruntun. Kedua belah lengannya yang perkasa memberondong dengan gencar, seolah mengepung si gadis yang nampaknya masih tenang-tenang. Ranggalawe terkejut begitu melihat jurus yang diperlihatkan gadis itu. Luar biasa jurus yang harus kuhadapi sekarang ini. Dari mana gadis itu memperoleh jurus-jurus maut seperti itu? Tangannya seolah-olah berubah menjadi sangat banyak dan membingungkan penglihatanku. Pasti dia mempunyai seorang guru yang mumpuni. Hayo Ranggalawe, mana itu nama besarmu? Apakah sudah tenggelam dan sirna bersama tahta Singasari? Kalian ini macam harimau ompong saja. Hanya mengaum dan menggeram untuk menakuti orang. Tapi sebenarnya kalian tak mampu berbuat banyak. Dengar, kalau aku menghentikan pertarungan ini, bukan berarti aku sudah kalah atau menyerah. Sebenarnya aku hanya merasa riku, merasa sungkan berhadapan dengan seorang perempuan. Weh, jangan banyak alasan Ranggalawe. Suka atau tak suka, mau atau tak mau, kau memang harus menghadapi aku. Karena aku pun tidak ingin usahaku menguntit kalian sampai ke tempat ini percuma saja akhirnya. Baiklah, rupanya kau sudah tidak bisa diperlakukan dengan cara yang wajar, yang halus, sebagaimana biasanya seorang wanita diperlakukan oleh seorang laki-laki. Nah, sekarang aku terpaksa menggunakan cara yang lebih kasar dan yang lebih keras.
Rangga Lawe lalu mundur 3 langkah. Kedua belah tangannya yang perkasa diletakkan di atas dada. Kemudian dengan suara menggeram, dia menghentakkan kedua belah kakinya ke bumi. Kedua tangan Rangga Lawe kemudian terentang tinggi, sementara kakinya memasang kuda-kuda, siap menempur lawannya. Rangga Lawe adalah seorang pendekar tangguh. Dia juga seorang panglima perang Prabu Kertanegara, yang sekarang menjadi pendekar andalan Dyah Sanggrama Wijaya. Hampir semua pendekar tingkat tinggi tahu siapa Rangga Lawe, dan kenal apa saja ilmu yang dikuasainya. Sekarang, putra Adipati Sumenep itu sudah menyiapkan jurusnya yang terkenal dengan sebutan jurus Segara Murug atau lautan yang bernyala-nyala. Gadis pendekar yang menjadi lawan tandingnya agak gugup begitu melihat laki-laki perkasa itu memasang jurus mautnya. Aneh sekali pembukaan jurus laki-laki ini. Kedua kakinya seperti terpancang ke dalam tanah. Dan kedua lengannya bergetar hebat. Tapi aku tak boleh mundur setapak. Akan kuhadapi orang ini dengan lengan 1000. Gadis itu dengan beringas menyerbu ke arah Rangga Lawe yang sudah menunggu dengan jurus-jurus mautnya. Pertarungan sengit segera terjadi. Rangga Lawe nampak lebih banyak bertahan, tapi dia seperti mengeluarkan suatu kekuatan dahsyat dari dalam tubuhnya. Beberapa kali serangan gadis itu kandas oleh kekuatan itu yang makin lama makin dahsyat. Mendadak, telapak tangan Rangga Lawe seperti berasap. Demikian pula dari ubun-ubunnya muncul uap putih yang segera menyebarkan hawa panas. Gadis itu menjadi pelingsatan. Dia sempat menjerit sambil berlompatan ke sana kemari untuk menghindari sambaran hawa panas. Nah, bagaimana sekarang? Apakah masih akan dilanjutkan lagi pertarungan ini? Kau menggunakan ilmu iblis. Aku hanya tidak ingin dikalahkan seorang gadis. Kali ini keinginanmu terkabul. Tapi jangan harap akan terulang lagi kelak kemudian hari. Suatu ketika, aku pasti akan membunuhmu, menebas batang lehermu, dan memancangkannya di atas tonggak bambu. Kurang ajar. Berani sekali kau menghina Gusti Rangga Lawe dengan kata-kata seperti itu. Akan kuremas mulutmu yang kotor itu. Tunggu. Jangan Gajah Pagon. Mulutnya kotor sekali, Gusti. Serahkan soal ini kepadaku. Baik, Gusti. Nah, apa maumu sekarang? Mengapa kau bertanya apa maumu? Iya, apa maumu? Kau sudah memenangkan pertarungan ini. Dan kau bebas melakukan apa saja terhadapku. Dengar. Kulihat kau masih sangat muda. Aku tidak tahu kau berasal dari mana. Siapa namamu? Dan siapa orang tuamu? Tapi aku mendapat kesan bahwa sebenarnya kau gadis yang baik. Kau bisa menjadi seorang perawan yang manis dan baik. Cih! Aku tidak butuh sanjungan dan pujian dari bekas tikus piaraan Kertanegara. Ya. Aku yakin kau pasti mempunyai alasan mengapa membenci bekas pembesar-pembesar Istana Singasari. Tapi sudahlah, itu urusanmu. Aku tidak ada hak ikut campur urusan pribadi orang. Tapi, bahwa kami telah sakit hati karena kata-katamu, makian-makianmu, dan sikapmu yang sangat kurang ajar dan tidak sopan itu. Tentulah cukup wajar, bukan? Dan kami tidak akan menuntut sesuatu, karena kami tahu bahwa kau hanyalah seorang gadis. Kami hanya ingin mendengar kau minta maaf atas kelakuanmu itu. Dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Minta maaf? Aku tidak sudi.
Minta maaf adalah jalan yang terbaik untuk memperbaiki kesalahan seseorang. Aku tidak merasa punya salah pada kalian. Apa gunanya minta maaf? Hei, perempuan gendeng. Jangan membuat Gusti Ranggalawi hilang kesabaran. Kau bisa sangat menyesal nanti. Heh, Gajah Edan. Sekalipun hanya seorang perempuan, aku bukanlah pengecut. Aku sanggup bertempur sampai mati. Sampai tulang-tulangku remuk. Sampai darahku berceceran di atas rumput-rumput kering ini. Ayolah Gajah Edan, majulah. Jangan hanya main gertak dan menyumbar mulut tidak karuan begitu. Kurang ajar. Gajah Pagon, kau terluka? Tidak terlalu parah, Gusti. Biar saya bunuh gadis berandalan itu. Jangan Gajah Pagon. Kau sedang terluka sekarang ini. Biar aku yang menghadapinya. Kau benar-benar tidak bisa dibawa bersahabat. Bahkan kau hampir saja membunuh Gajah Pagon anak buahku. Siapa yang sudi bersahabat dengan kalian? Baik. Karena kau memaksa juga. Aku terpaksa menggunakan jalan paling jelek. Kalau perlu aku akan membunuhmu di tempat ini juga. Nah, bersiaplah kau. Ranggalawe lalu mencabut sebilah keris yang terselip di pinggangnya. Keris Megalamat menyinarkan pamor kebiru-biruan ketika sudah keluar dari warangkanya. Gadis itu memang bukan tandingan pendekar tangguh dan berpengalaman seperti Ranggalawe. Nampak dia hanya mampu melompat ataupun menghindari serangan Ranggalawe yang datang bagaikan banjir bandang. Lama-kelamaan gadis itu mulai lelah. Tenaganya terkuras habis hanya dalam 10 jurus. Tapi dia benar-benar sudah sangat nekat. Dia tidak mau menyerah begitu saja. Bahkan suatu saat, gadis itu sempat hampir memotong lengan Ranggalawe ketika lawannya itu agak mengendorkan serangannya. Ranggalawe nampak sangat marah. Gadis itu semakin kerepotan. Akhirnya dia terpojok di depan sebuah tonjolan batu panas. Dan pada saat keadaan gadis itu sangat gawat, mendadak sebuah bayangan melayang ringan ke arah mereka. Ada seorang pahlawan kesiangan rupanya. Ampun, Gusti. Hamba bukanlah seorang pahlawan. Siapa kau? Dan mengapa berani turun ke gelanggang di mana Ranggalawe sedang bertarung, Apakah kau sanak keluarga gadis kurang ajar itu? Ampun, Gusti. Dia bukanlah sanak ataupun kadang hamba. Kau kenal orang ini, Gajah Pagon? Oh, belum, Gusti. Hamba belum mengenalnya. Dengar. Gadis itu sudah berlaku kurang ajar kepadaku. Bahkan dia sudah berani melukai salah seorang anak buahku yang terbaik. Karena itu dia patut mendapat hukuman yang setimpal. Ampun, Gusti. Maafkanlah gadis itu. Tidak pada tempatnya kalau sampai Gusti membunuh seorang gadis yang sama sekali bukan tandingan Gusti. Sebentar. Aku seperti pernah melihatmu. Tapi di mana? Aku lupa. Mungkin Gusti sudah lupa pada hamba. Tapi hamba tetap bisa mengingat siapa Gusti. Ya, walaupun baru pertama kali hamba berjumpa dengan Gusti. Begitu hamba melihat keris yang Gusti genggam itu mengeluarkan cahaya kebiru-biruan, hamba semakin yakin bahwa Gusti adalah Gusti Ranggalawe. Siapa kau ini? Hamba Arya Kamandanu. Hamba putra Empu Hanggareksa. Desa Kurawan adalah tempat tinggal hamba, Gusti. Oh, iya. Iya. Semuanya menjadi terang kembali sekarang.
Aku baru ingat. Aku pernah melihatmu di desa Kurawan beberapa waktu yang lalu. Hamba mohon Gusti Ranggalawe sudi memaafkan kekurang ajaran gadis itu. Hei, pemuda jelek. Kau tidak perlu merintih-rintih minta maaf atas kesalahan orang lain. Kalau mau, aku sendiri bisa langsung minta maaf pada Cecung Singasari itu. Tapi aku masih punya harga diri untuk merendah di bawah manusia-manusia busuk macam mereka ini. Apa yang kau bilang? Perempuan itu? Gajah Pagon, biarkan saja dia. Aku masih belum puas atas kejadian ini. Aku masih mengharapkan lain kali kita akan bertemu lagi. Hei, Ranggalawe! Hiat! Hei! Benar-benar gila perempuan liar. Berandalan. Sudahlah, biarkan dia pergi. Sebenarnya aku pun enggan berurusan dengan gadis yang masih bau kencur itu. Sebenarnya, hendak pergi kemanakah Gusti Ranggalawe? Aku ingin berbicara denganmu, Arya Kamandanu. Marilah, kita mencari tempat yang lebih nyaman untuk berbincang-bincang. Mari Gusti, silakan.